Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Di video kali ini gue akan membahas sekaligus memperkenalkan para fighter yang akan bertarung di UFC Vegas 25, yaitu pada tanggal 2 Mei 2021, yaitu pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dimana yang menjadi main eventnya adalah pertarungan kelas light heavyweight, yaitu Dominic Reyes versus Jiri Prochazka. Tujuan gue bikin video ini adalah supaya kita lebih mengenal fighter UFC yang lainnya, yang sebenarnya adalah superstar di promotor lain, atau di negara lain, atau bahkan seandainya mereka bertarung di One Pride Indonesia, bisa jadi menjadi juara. Dimulai dari kartu prelims. Nah, buat yang belum tahu prelims itu apa, teman-teman bisa nonton video sebelumnya yang judulnya apa itu early prelims dan main event. Di kartu prelims biasanya diisi fighter non-ranking, dimulai dari Felipe Colares. Fighter asal Brazil ini akan bertarung melawan Luke Sanders di kelas featherweight. Felipe ini adalah mantan juara di Jungle Fight Featherweight Championship. Nah, karena pernah juara di promotor lain, ditambah lagi datang dengan rekor sempurna, yaitu 8 kali menang dan tak terkalahkan, tentu UFC sangat menyukai fighter ini dengan background luar biasa yang seperti ini. Namun ujian beratnya dimulai di UFC, karena memang UFC adalah kumpulan fighter terbaik di seluruh dunia. Dalam debutnya, Felipe Colares harus kalah di debutnya, lalu pindah ke kelas bantamweight, lalu menang sekali dan kalah sekali. Sedangkan lawannya di UFC Vegas nanti yaitu Luke Sanders, berlatih di salah satu gym terbaik yaitu The MMA Lab. Luke Sanders pernah menjuarai di promotor RFA dengan 1 kali mempertahankan gelar dan membawa rekor 10 kali menang dan tak terkalahkan. Sedangkan di UFC dengan rekor 3 kali menang dan 4 kali kalah. Fighter berikutnya yaitu KB Buhlar dengan rekor bertarung 8 kali menang dan 1 kali kalah, dimana satu-satunya kekalahannya itu terjadi di debutnya di UFC. Sedangkan sebelum masuk UFC, rekornya adalah 8 kali menang dan tak terkalahkan, dimana 6 kemenangannya itu diselesaikan hanya dalam 1 ronde. Dan ironisnya, di debutnya di UFC justru kalah hanya dalam 1 ronde. Lalu ada Gabriel Benitez dengan rekor bertarung 22 kali menang dan 8 kali kalah. Benitez berlatih di American Kickboxing Academy, atau biasa dikenal AK atau AKA. Benitez pernah merasakan juara di berbagai promotor, seperti di Explode Fight, Extreme Fighter Latino, Extreme Combat, dan di Ultimate Warrior Challenge. Walaupun di UFC diwarnai kemenangan dan kekalahan, namun secara data punya catatan yang baik, yaitu menjadi fighter dengan striking defense terbaik di kelas featherweight. Fighter selanjutnya Poliana Boletto dengan rekor bertarung 8 kali menang dan 3 kali kalah. Poliana pernah juara di Extreme Fighting Championship di kelas flyweight wanita. Lalu di kartu utama atau di main card dimulai dari Cody Stamann dengan rekor bertarung 19 kali menang dan 3 kali kalah, dimana kekalahannya di UFC itu dari Jimmy Rivera dan Aljamain Sterling, dan sekarang menduduki ranking 13 kelas bantamweight. Fighter selanjutnya sekaligus menjadi lawan Cody Stamann, yaitu Merab Dvalishvili dengan rekor bertarung 12 kali menang dan 4 kali kalah, dan menduduki ranking 12 kelas bantamweight. Merab adalah pemegang sabuk hitam di judo. Belakangan ini Merab punya rekor yang bagus, yaitu dengan 5 kali kemenangan beruntun, dan semuanya via unanimous decision. Itu menandakan bahwa Merab adalah fighter dengan ketahanan pukul yang kuat. Bahkan dari 4 kekalahannya itu, tidak ada satupun yang via knockout. Fighter selanjutnya, Krzysztof Jotko dengan rekor bertarung 22 kali menang dan 4 kali kalah. Fighter yang datang dengan 3 kemenangan beruntun ini berlatih di American Top Team. Fighter selanjutnya Sean Strickland dengan rekor bertarung 22 kali menang dan 3 kali kalah, dan menduduki ranking 15 kelas middleweight. Sean datang dengan 3 kemenangan beruntun dan pernah menjuarai di promotor King of the Cage di kelas middleweight dengan 5 kali mempertahankan gelar. Sean adalah fighter yang unik, sama seperti Kevin Holland.
Sean sering berbicara atau mengeluarkan trash talk-nya saat di dalam oktagon. Sean sempat absen 2 tahun karena di tahun 2018 Sean ditabrak mobil saat mengendari motor di Los Angeles. Fighter selanjutnya Dustin Jacoby dengan rekor bertarung 14 kali menang dan 5 kali kalah. Sebelum masuk UFC, Dustin punya rekor yang sempurna, yaitu 6 kali menang dan tak terkalahkan. Namun saat masuk UFC, harus kalah 2 kali beruntun. Hal itu membuat Dustin pindah-pindah promotor, hingga juara di Cage Fury Fighting Championship, termasuk bertarung di kejuaraan kickboxing, dengan 18 kali menang dan 3 kali kalah. Lalu ikut Dana White's Contender Series, dan setelah itu menang beruntun di UFC. Lalu fighter selanjutnya sekaligus lawan untuk Dustin Jacoby, yaitu Ion Cutelaba, dengan rekor bertarung 15 kali menang dan 6 kali kalah. Cutelaba ini adalah salah satu fighter sambo terbaik, bahkan pernah menjuarai kejuaraan sambo tingkat Eropa tahun 2012. Penampilannya memang sering naik turun, entar kalah, entar menang, tapi seperti yang kita tahu, selalu menampilkan hal-hal yang unik saat sesi face off. Lalu fighter selanjutnya, yaitu Giga Chikadze, dengan rekor bertarung 12 kali menang dan 2 kali kalah. Dan dengan dihapusnya Zabit dan Jeremy Stephens dari ranking, membuat nama Giga masuk di ranking 15 kelas featherweight. Giga ini adalah praktisi karate yang mengerikan, dengan bekal sabuk hitam tingkat 3 di karate di aliran Goju-Ryu. Samalah seperti Robert Whittaker, jadi sudah dipastikan gaya bertarungnya Giga akan sangat seru ditonton. Hal yang membuatnya pantas masuk 15 besar kelas featherweight adalah karena rekor yang sempurna di UFC, yaitu 5 kali menang dan tak terkalahkan. Lalu fighter selanjutnya, yaitu Cub Swanson, dengan rekor bertarung 27 kali menang dan 11 kali kalah. Kalau fighter yang satu ini sih banyak yang tahu, karena dulu pernah mengalahkan fighter besar seperti Ross Pearson, Charles Oliveira, Dennis Siver, Jeremy Stephens, Artem Lobov, bahkan Dustin Poirier. Sebelum di UFC, Cub Swanson pernah juara di World Extreme Cage Fighting dengan 4 kali kemenangan gelar. Di UFC, Cub Swanson dianggap salah satu fighter yang kalau bertarung enak ditonton. Pertarungannya sangat seru, cenderung liar, tidak terduga, dan sangat eksplosif. Jadi wajar, pertarungannya sering mendapatkan penghargaan, seperti Knockout of the Night 2 kali, Fight of the Night 6 kali, dan Performance of the Night sebanyak 8 kali. Ini adalah catatan tertinggi di kelas featherweight. Fighter selanjutnya yang akan menjadi main event, yaitu Jiri Prochazka, dengan rekor bertarung 27 kali menang dan 3 kali kalah. Jiri termasuk fighter baru di UFC, yaitu baru sekali bertarung. Namun, kemenangannya atas Volkan sangat mengesankan. Penampilannya pun mendapat penghargaan Performance of the Night. Sebelum di UFC, Jiri pernah juara di promotor izin dan 1 kali mempertahankan gelar, dan di kejuaraan Gladiator Fighting Championship. Hal yang paling mengerikan dari Jiri adalah tentu Muay Thai-nya, dan tentu gaya rambutnya yang terbilang yang paling unik di UFC. Fighter selanjutnya Dominick Reyes, dengan rekor bertarung 12 kali menang dan 2 kali kalah, di mana kekalahannya itu didapat dari fighter yang paling sulit dikalahkan saat ini, yaitu dari Jon Jones dan Jan Blachowicz. Sebelumnya rekor Reyes sangat sempurna, yaitu 12 kali menang dan tak terkalahkan. Hal itulah yang membuatnya saat itu diperkirakan mampu mengalahkan Jon Jones. Namun ternyata, malam pertarungannya dengan Jon Jones menjadi hal yang paling kontroversi hingga saat ini. Memang, Jon Jones 14 kali menang saat perebutan sabuk, tapi di balik angka 14-nya itu, ada 3 pertarungannya yang kontroversi. Salah satunya, pertarungannya melawan Dominick Reyes. Namun setelah kalah dari Jon Jones, fans mengira bahwa Dominick Reyes akan menang mudah dari Jan Blachowicz. Namun ternyata justru kalah dari Jan Blachowicz, dan ironisnya, penyebab kekalahan Dominick Reyes justru bertolak belakang dengan julukannya. Dominick Reyes dijuluki The Devastator karena punya tendangan yang sangat mematikan, tapi justru harus kalah dari Jan Blachowicz karena beberapa tendangan Jan Blachowicz menyerang di tubuh Dominick Reyes. Namun kali ini Dominick Reyes juga harus berhati-hati. Pasalnya, Jiri adalah termasuk knockout artis, di mana pernah menang via knockout sebanyak 24 kali. Oke, itulah perkenalan singkat tentang para fighter yang akan bertarung nanti pagi.
Kalian jagoin siapa nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe obrolan fighter. Terima kasih.